Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'd. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh, Bapak Dr. Andes Haji Asyari. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh, Haji Salman Arifin, Magister Agama. Yang saya hormati seluruh peserta rapat koordinasi Kementerian Agama Kota Banda Aceh tahun 2024. Alhamdulillah pada hari ini saya merasa bahagia walaupun hanya bisa hadir melalui forum maya, tapi semangat Bapak sekalian menjadikan semangat saya untuk juga menjalankan tugas yang sama, yang mulia seperti Bapak sekalian. Bapak yang saya hormati, pada era modern seperti sekarang ini, teknologi semakin berkembang dengan pesat. Revolusi industri 4.0 dan era society 5.0 adalah era di mana semua hal sudah dilakukan secara digital, memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi. Kita semua dituntut untuk mampu berkolaborasi dengan teknologi. Jadi ada artificial intelligence, kemudian ada Internet of Things untuk menyelesaikan masalah sosial yang terintegrasi pada ruang dunia maya dan dunia nyata. Hal ini juga menuntut kita yang berkhidmat di madrasah terus ikut mengikuti perkembangan tren teknologi. Digitalisasi menjadi kebutuhan yang mendesak di madrasah. Ada dua alasan mendasar dari kebijakan pembangunan pendidikan saat ini. Pertama, visi pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Kedua adalah tantangan kemajuan teknologi, informasi, dan era globalisasi. Di era Merdeka Belajar mendorong agar kita semua dapat membangun kolaborasi melalui berbagai sarana dan fasilitas. Salah satunya adalah fasilitas digital yang dapat digunakan sebagai sumber belajar, sarana belajar, serta dapat mengakses informasi yang akan membantu kita dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam rangka percepatan digitalisasi di dunia pendidikan, Kementerian Agama secara bertahap berupaya melengkapi sarana pembelajaran berbasis digital. Karena digitalisasi merupakan salah satu program prioritas Kementerian Agama. Namun mengingat jumlah satuan pendidikan madrasah yang sangat banyak, dari Sabang sampai Merauke, yaitu mencapai 47.000 lebih lembaga madrasah, tentunya ini akan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Untuk itu, penyiapan sarana pembelajaran digital ini dilakukan secara bertahap dan telah direncanakan serta diupayakan dari tahun ke tahun. Semoga madrasah yang mendapatkan bantuan digital dapat menggunakannya secara maksimal agar dapat mendorong percepatan kualitas pendidikan melalui akses sumber data dan informasi. Kami juga mendorong satuan pendidikan untuk terus berkoordinasi dan berkolaborasi untuk dapat meningkatkan kerjasamanya kepada mitra-mitra pendidikan, para alumni untuk dapat memberikan dukungan fasilitas pembelajaran, khususnya sarana TIK. Kita harus bersama-sama serentak bergerak memajukan pendidikan, karena pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama. Selanjutnya, ada beberapa strategi efektif yang dapat dilakukan oleh madrasah untuk melakukan akselerasi digitalisasi di lembaganya dengan sukses. Yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan. Langkah pertama ini adalah mengidentifikasi kebutuhan spesifik madrasah dalam hal digitalisasi dengan memahami tantangan yang dihadapi dan tujuan yang ingin dicapai. Madrasah dapat membuat rencana tindakan yang terarah dan efektif. Yang kedua, menyediakan infrastruktur yang memadai. Digitalisasi pendidikan membutuhkan infrastruktur yang memadai.
Pastikan madrasah memiliki jaringan internet yang cepat, akses wifi yang luas, dan perangkat keras yang memadai seperti komputer, tablet, dan perangkat mobile lainnya. Yang ketiga, pelatihan guru. Pelatihan guru dalam menggunakan teknologi pendidikan menjadi kunci sukses digitalisasi. Madrasah perlu menyediakan pelatihan intensif kepada guru untuk mengembangkan keterampilan teknologi dan memanfaatkan alat-alat digital dalam pembelajaran. Yang keempat, kurikulum berbasis teknologi. Integrasikan teknologi ke dalam kurikulum secara menyeluruh. Buatlah rencana pembelajaran yang mencakup penggunaan alat digital, aplikasi, dan sumber daya online untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik bagi peserta didik. Selanjutnya, pembelajaran online. Selenggarakan pembelajaran online dengan memanfaatkan platform pembelajaran digital. Platform ini memungkinkan akses materi pembelajaran, tugas, dan interaksi antara peserta didik dan guru. Pastikan platform tersebut mudah digunakan, aman, dan dapat diakses dari berbagai perangkat. Bisa juga dengan penyediaan layanan perpustakaan digital. Selanjutnya adalah kolaborasi digital. Memanfaatkan alat kolaborasi online seperti platform pembagian dokumen, video conference, dan ruang diskusi virtual. Hal ini memungkinkan peserta didik dan guru untuk berkolaborasi secara efektif, berbagi ide, dan membangun pengetahuan secara bersama-sama. Kemudian langkah ketujuh adalah pembelajaran berbasis proyek. Gunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek. Ajak peserta didik kita untuk membuat proyek multimedia yang kreatif dan mendalam, seperti video, presentasi, atau blog. Teknologi akan membantu peserta didik dalam mengumpulkan informasi, menganalisa data, dan menyampaikan hasil proyek dengan lebih menarik. Langkah ke-8 adalah evaluasi dan umpan balik. Manfaatkan alat digital untuk memberikan umpan balik langsung dan evaluasi formatif kepada peserta didik secara individual. Penggunaan alat ini akan membantu guru dalam melacak kemajuan peserta didik, mengidentifikasi kebutuhan belajar, dan memberikan dukungan yang tepat. Langkah ke-9 adalah kemitraan dengan orang tua. Libatkan orang tua dalam proses digitalisasi pendidikan. Sampaikan kepada mereka tentang pentingnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Berbagi informasi, sumber daya, dan strategi pembelajaran yang tepat dilakukan di rumah untuk melibatkan orang tua dalam pendidikan anak. Dan yang ke-10 adalah penjagaan keamanan data. Pastikan bahwa keamanan data dan privasi peserta didik semuanya aman. Terapkan kebijakan yang sesuai dalam penggunaan teknologi pendidikan. Dan pastikan bahwa alat-alat yang digunakan aman dan terlindungi dari ancaman keamanan digital. Ibu dan Bapak seluruh hadirin yang berbahagia, singkatnya, digitalisasi pendidikan sangat membantu untuk kemudahan administrasi, baik peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan. Manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang dan akan membantu untuk mencapai sinergi antara semua sivitas akademika secara daring. Beberapa contoh digitalisasi pendidikan yang terbukti memberikan manfaat antara lain e-learning. Ini adalah contoh digitalisasi pendidikan yang paling dasar. Platform e-learning sangat efisien bagi guru, karena guru dapat mengunggah materi tanpa harus membagikan satu persatu. Guru juga bisa memberikan penilaian secara digital sehingga raport per trimester atau semester pun tidak perlu lagi pergi ke madrasah atau mencetak dengan menggunakan banyak kertas. Kemudian ada juga ujian online. Ini bisa menghemat biaya dan waktu. Dengan ujian online, guru dengan mudah mengkalkulasi nilai yang didapatkan peserta didik dengan cepat serta langsung masuk ke database. Tidak ada lagi mengkoreksi tumpukan kertas, apalagi jika tulisan peserta didik kita sulit untuk dibaca. Yang ketiga adalah perpustakaan digital. Kemudahan perpustakaan digital sangat dirasakan oleh peserta didik.
karena sumber belajar dengan sangat mudah mereka akses dari mana saja dan di mana saja. Kemudian ada sistem administrasi. Apa yang paling tidak disukai oleh peserta didik dan wali murid? Mereka tidak menyukai administrasi yang bertele-tele. Banyak peserta didik atau orang tua yang membutuhkan surat izin, surat keterangan siswa aktif, hingga surat mengikuti kegiatan tertentu. Umumnya kebutuhan ini mendadak sehingga semakin cepat, semakin bagus. Contoh digitalisasi pendidikan dalam bidang administrasi ini akan menjadi win-win solution bagi tenaga administrasi dan peserta didik. Tenaga administrasi tidak perlu mencetak surat ataupun menunggu alur yang panjang. Selanjutnya adalah layanan multimedia conference yang terintegrasi dengan situs madrasah. Ibu dan bapak hadirin yang berbahagia, di masa mendatang akselerasi pemanfaatan digitalisasi dalam kehidupan manusia diperkirakan akan terus berkembang. Teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence, analitika data, dan Internet of Things akan semakin diterapkan untuk meningkatkan pengalaman belajar dan mengidentifikasi kebutuhan individu peserta didik secara lebih tepat. Digitalisasi data madrasah bukan hanya tentang mengganti dokumen kertas dengan file digital. Ini adalah tentang bagaimana kita meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas pendidikan. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijaksana, digitalisasi data di madrasah memiliki potensi besar untuk membentuk masa depan pendidikan yang lebih baik dan lebih inklusif. Teknologi memberikan peluang yang luar biasa untuk meningkatkan pengalaman belajar, mengembangkan keterampilan abad ke-21 dan mempersiapkan peserta didik kita untuk mampu menghadapi perkembangan dunia yang terus berubah. Terakhir, mengingatkan kita semua bahwa digitalisasi hanyalah alat yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengajaran, tetapi tidak dapat menggantikan peran guru dalam mendidik dan membimbing peserta didik. Guru tetap mempunyai peran yang penting dalam membimbing, memberikan inspirasi, dan membantu perkembangan peserta didik. Guru memiliki keahlian dan keterampilan yang tidak dapat dipertukarkan oleh teknologi. Demikian materi singkat yang bisa saya sampaikan sebagaimana tema yang diminta oleh panitia, yaitu pengembangan madrasah digital untuk pencapaian kinerja yang optimal. Selanjutnya, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi tahun 2024 Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh dibuka secara resmi. Dan sebelum mengakhiri sambutan, saya mohon izin mengutip quote dari almarhum Kiai Haji Dimyati Rais, Allah yarham, untuk menjadi refleksi dan renungan kita bersama. Quote beliau adalah, jika Anda menjadi guru hanya sekedar transfer pengetahuan, akan ada masanya ketika Anda tak lagi dibutuhkan, karena Google lebih cerdas dan lebih tahu banyak hal daripada Anda. Namun jika Anda menjadi guru yang mentransfer adab, menguatkan ketakwaan, dan mengajarkan keikhlasan, maka Anda akan selalu dibutuhkan, karena Google tidak mempunyai itu semua. Selamat melaksanakan rapat koordinasi. Semoga menghasilkan program dan kegiatan yang berkualitas, dan semoga semua peserta rapat senantiasa sehat dan terus menghebat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.